Pada zaman dahulu hiduplah seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Mereka tinggal di sebuah desa yang tak jauh dari hutan belantara. Padahal dulunya mereka berdua hidup bahagia. Tapi sayang kini semua telah berubah setelah ditinggal mati oleh suaminya. Seorang perempuan itu selalu sendiri, terasa sepi tanpa suami dan juga belum dikaruniai seorang anak. Di dalam hatinya setiap hari perempuan yang ditinggal mati itu selalu merasa kesepian. Setiap hari pula sang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya tak henti-hentinya selalu berdoa agar dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari secara tak sengaja, raksasa lewat di depan rumah tersebut. Tiba-tiba saja sang raksasa itu mendengar doa perempuan. Sang raksasa tersebut terlintas di dalam pikirannya ingin memberikan kepada seorang perempuan itu sebuah biji mentimun. Lalu sang raksasa itu memanggil perempuan tersebut dan berkata, "Tanamlah biji mentimun ini, nanti kamu akan mendapatkan anak perempuan yang sangat cantik." Sang raksasa sambil menjelaskan. Tetapi sang raksasa itu memberikan sebuah syarat. Lalu perempuan tersebut bertanya, "Apa syaratnya?" Jawab sang raksasa, "Syaratnya yaitu pada usia 17 tahun, gadis itu harus diserahkan padaku." Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu tanpa berpikir langsung menyanggupi syarat yang diberikan. "Baiklah," jawab perempuan tersebut, "karena sudah lama sekali ingin mempunyai seorang anak." Berucaplah terima kasih kepada sang raksasa. Kemudian seorang perempuan itu dengan semangat dan tekun menanam biji-bijian ketimun. Setiap harinya selalu menjaga dan merawat agar cepat tumbuh dengan baik dan subur. Kini bulan demi bulan setiap hari selalu menanam biji ketimun. Tetapi pada bulan-bulan berikutnya seorang perempuan kaget bukan main. Biji-bijian yang ditanam ada yang berwarna ketimun keemasan. Semakin diperhatikan, buah ketimun warnanya sungguh tak biasa, yaitu warna keemasan. Semakin hari biji ketimun semakin besar. Lalu perempuan tersebut ingin mengambilnya untuk dimasak. Dipetiklah timun tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, ketika hendak mau dipotong dan dimasak, alangkah kagetnya perempuan tersebut karena di dalamnya ada seorang bayi, anak perempuan. Rupanya bayi tersebut lucu dan cantik menggemaskan. Bahagianya wanita tersebut menemukan seorang yang selama ini dinanti-nanti. Bayi tersebut kini diberi nama Timun Mas. Tahun demi tahun bergantian, kini Timun Mas telah tumbuh remaja menjadi gadis yang sangat cantik. Rasa bahagia itu telah menyelimuti seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya. Hidupnya tak lagi sendiri. Tiba saatnya Timun Mas berusia 17 tahun. Rasa cemas ibu Timun Mas semakin besar dan kini datanglah sang raksasa menagih janji padanya untuk mengambil Timun Mas. Tibalah raksasa di hadapan ibu Timun Mas. Sang raksasa berkata, "Mana anakmu yang telah kau janjikan? Sekarang aku ingin mengambilnya." Ibu Timun Mas merasa takut dan khawatir karena anaknya akan diambil. Berkata ibu Timun Mas, "Baiklah tuan raksasa, aku akan memanggilnya. Tunggulah di sini sebentar." Kemudian ibu Timun Mas menemui anaknya. "Wahai anakku Timun Mas, akan aku berikan sebuah kantung kain ini. Kantung kain ini akan dapat menolongmu dari raksasa yang akan memakanmu. Dan pergilah sekarang, berlarilah sejauh mungkin." Raksasa itu menjadi curiga. Dia berkata, "Kenapa begitu lama menunggunya?" Aku mulai curiga kepada seorang wanita itu. Ternyata raksasa bertanya, "Mana anakmu Timun Mas?" "Dia sudah pergi," kata ibu Timun Mas. Akhirnya raksasa itu tahu kalau dia dibohongi. Raksasa itu lalu berkata, "Sungguh sial, aku telah dibohongi." Tanpa berpikir panjang, raksasa itu mengejar Timun Mas ke dalam hutan sambil menghancurkan kebun petani itu. Tak lama kemudian bagi raksasa tetap dapat mengejar
menemukan Timun Mas. Timun Mas merasa panik ketakutan karena semakin dekat dengan sang raksasa yang terus mengejarnya. Timun Mas segeralah mengambil segenggam garam dari kantung kainnya yang diberikan oleh ibunya. Kemudian garam pun ditaburkan ke arah raksasa tersebut. Tak disangka sebuah laut yang luas terhampar di hadapannya. Raksasa pun menjadi kebingungan dengan kejadian ini sambil susah payah berenang mengejar Timun Mas. Tapi mudah saja bagi raksasa tersebut melewati lautan. Kini raksasa semakin mendekat lagi. Timun Mas kemudian mengambil dari kantongnya lagi, mengambil segenggam cabai lalu dilemparkan ke arah raksasa tersebut. Tiba-tiba saja cabai tersebut berubah menjadi pohon besar berduri. Ranting dan duri itu seketika mengenai sang raksasa. Sang raksasa berteriak, "Sialan, ini sungguh sakit." Sambil teriak kesakitan, Timun Mas terus berlari. Akan tetapi raksasa tersebut sungguh pantang menyerah. Kini dan lagi raksasa hampir menangkap Timun Mas. Timun Mas sambil berlari lalu mengambil untuk ketiga kalinya. Ia mengambil biji-bijian ketimun ajaib, dan seketika tumbuhlah biji-bijian ketimun yang amat sangat luas. Tak disangka raksasa pun merasa lapar. Kemudian biji ketimun dimakan oleh sang raksasa. Dengan penuh rasa sangat lapar karena banyak makan dan merasa lelah, sang raksasa mengantuk dan tertidurlah sang raksasa dengan tenang. Terus berlari Timun Mas dengan kencangnya, tetapi Timun Mas juga merasa kelelahan. Timun Mas pun beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya karena tahu sang raksasa sedang tertidur. Waktu pun sangat cepat berlalu. Kini sang raksasa terbangun dan teringat bahwa dirinya sedang mengejar Timun Mas. Sang raksasa berkata, "Sialan kau Timun Mas, pasti akan aku tangkap." Lalu berlarilah sang raksasa tersebut mengejar Timun Mas. Tiba-tiba Timun Mas merasa ketakutan karena sang raksasa dapat menemukan Timun Mas. Berlarilah Timun Mas dengan cepat dengan penuh rasa takut dan berkata, "Ini adalah senjata terakhirku." Segera Timun Mas mengambil dari kantung kainnya dan dilemparkan ke raksasa tersebut, melempar dengan terasi udang. Keajaiban datang untuknya. Sebuah danau lumpur yang luas terhambar. Kemudian sang raksasa terjebak ke dalam danau lumpur tersebut. Sang raksasa panik dan tak dapat bernafas dan terus tenggelam, tidak bisa menyelamatkan dirinya lagi. Akhirnya Timun Mas dapat meloloskan diri dari kejaran sang raksasa untuk dijadikan makanannya. Kini Timun Mas merasa lega dan aman, tidak lagi dikejar-kejar oleh sang raksasa. Kemudian setelah kejadian berlalu, kembalilah Timun Mas kepada sang ibu dan kini keduanya hidup bahagia.